Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aziz akan menjelaskan tentang sistem komunikasi seluler. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi seluler. Sistem komunikasi seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak, yaitu sesuatu komunikasi yang terjadi karena adanya dua buah terminal dengan salah satu atau kedua terminal berpindah tempat. Dengan adanya perpindahan tempat ini, maka sistem komunikasi bergerak tidak memerlukan kabel lagi. Dengan adanya perpindahan tempat ini, maka sistem komunikasi bergerak tidak memerlukan kabel lagi sebagai medium transmisi. Sistem komunikasi seluler dapat melayani banyak pengguna karena memiliki kecukupan area geografis yang cukup luas dan dalam frekuensi yang terbatas. Sistem ini memiliki kualitas yang cukup tinggi dan tidak kalah jika dibandingkan dengan telepon tetap atau Public Switch Telephone Network atau PSTN. Untuk menambah kapasitas, daerah jangkauannya pun dibatasi dengan pembagian area menjadi sel-sel. Ketika pengguna seluler berpindah dari satu sel ke sel lain, maka panggilan akan dijaga agar tidak terinterupsi dengan menggunakan salah satu teknik switching, yaitu handoff. Adapun berikut ini adalah gambaran umum sistem komunikasi seluler. Yang pertama adalah dari PSTN menuju ke Mobile Telephone Switching Office atau Mobile Switching Center. Dari Mobile Switching Center ini nanti akan disalurkan ke Base Station Controller dan disalurkan lagi dengan Base Station. Dari Base Station inilah akan disalurkan juga ke Mobile Station. Sistem komunikasi seluler terdiri dari komponen. Yang pertama ialah PSTN, Public Switch Telephone Network. Yang kedua, Mobile Switching Center, yang ketiga Base Receiver Station, dan yang keempat Mobile Station. Lalu di sini ada konfigurasi komunikasi seluler. Konfigurasi dasar sistem seluler telepon atau juga disebut dengan radio seluler adalah salah satu metode yang praktis dan handal dalam komunikasi suara. Data di antara pemakai bergerak dan di antara sistem telepon biasa. Pada sistem komunikasi bergerak seluler terdapat tiga bagian komponen yang utama, yaitu yang pertama adalah MTSO atau Mobile Telephone Switching Office. MTSO ini berfungsi sebagai pusat penyambungan pembicaraan dan pencatat pulsa. MTSO juga dikenal dengan Mobile Switching Central atau MSC dan lebih dikenal dengan sebutan sentral. Dalam sistem seluler terdapat satu atau lebih MTSO yang mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan sistem. Yang kedua ialah Base Transceiver Station atau BTS. Base Transceiver Station sering juga disebut dengan Radio Base Station atau RBS. BTS merupakan penghubung antar terminal pelanggan dan sentral melalui kanal frekuensi radio. Sering disebut sebagai cell site. Untuk mencakup suatu daerah pelayanan dibutuhkan satu atau lebih BTS, tergantung jumlah sel di dalam pelayanan. Yang ketiga ialah MS atau Mobile Station. Mobile Station merupakan peralatan yang kecil dan ringan yang digunakan oleh pelanggan. Dengan kata lain, Mobile Station ini dikenal dengan sebutan handset atau handphone. Sel komunikasi seluler. Pada awalnya, sebuah base station melayani daerah sel yang cukup luas. Luasnya daerah cakupan ini dipengaruhi oleh tinggi menara, sifat antena yang dipergunakan, dan batas daya yang dapat diterima oleh MS. Meskipun desainnya sederhana dan biaya awal murah, sistem konvensional ini memiliki berbagai kelemahan, yaitu yang pertama ialah kapasitas kanal kecil, yang kedua interferensi adjacent channel, yang ketiga daya pencar tidak efisien atau boros, yang keempat mobile station yang pindah ke sel harus memulai panggilan baru. Untuk mengatasi berbagai kelemahan ini, sistem seluler menggunakan base station dengan ketinggian yang rendah, daya pancar yang lebih rendah, dan terjangkauan terbatas. Dengan kata lain, sel yang tadinya berukuran cukup besar menjadi lebih kecil. Pada sistem ini digunakan juga konsep pengulangan frekuensi atau frekuensi reuse. Adapun evolusi jaringan dari masa ke masa,
Yang pertama ialah 1G, yang kedua 2G, yang ketiga 3G, yang keempat 4G, yang kelima 5G. Kita akan menjelaskan tentang 1G yang terlebih dahulu. Jaringan generasi awal ini pertama kali dikomersilkan oleh perusahaan Jepang, Nippon Telegram dan Telepon, atau disebut dengan NTT pada tahun 1979. Mulanya, jaringan seluler ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kota Tokyo. 5 tahun kemudian, NTT akhirnya berhasil mendistribusikan 1G secara merata di seluruh kota Jepang. Pada era tahun 80-an, jaringan 1G dapat diakses dengan ponsel Motorola Dynatec atau ponsel yang dijuluki dengan debrik batu bata tersebut memiliki bobot sekitar 1 kilo. Dan dibutuhkan waktu hampir 10 jam untuk mengisi daya ponsel ini hingga penuh. 1G beroperasi menggunakan teknologi analog bernama Advanced Mobile Phone System atau AMPS. Teknologi ini memanfaatkan modulasi frekuensi diffusion multiple access atau FDMA yang dapat menghasilkan kecepatan maksimum 2,4 kB per second. Yang kedua ialah 2G. Terlepas dari banyaknya kekurangan 1G, jaringan pionir itu dapat bertahan cukup lama hingga pada tahun 1991, di mana jaringan 2G akhirnya pertama kali dikomersil di Finlandia. Jaringan yang telah mengandalkan teknologi Global System for Mobile Communication atau GSM ini turut dilengkapi dengan berbagai penyempurnaan. Jaringan 2G menawarkan bandwidth 30 kHz hingga 200 kHz. Selain itu, jaringan ini turut memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan SMS dan MMS, meskipun dengan kecepatan rendah hingga 64 kB per second. Peningkatan berkelanjutan dari teknologi GSM memperkenalkan jaringan seluler 2,5G yang menggabungkan kemampuan paket switching dalam bentuk GPRS dan juga teknologi 8G. Jaringan 2,5G mampu menghasilkan kecepatan data hingga 144 kB per second, memungkinkan pengguna untuk mengirim data dan menerima pesan email dan menjelajahi web. Yang ketiga ialah 3G. Memasuki era tahun 2000-an, teknologi jaringan 3G mulai diperkenalkan oleh NTT Docomo, tepatnya pada tahun 2001. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, jaringan 3G memiliki kemampuan transfer data 4 kali lebih besar dan kecepatan rata-rata mencapai 2 MB per second. Dan kecepatan maksimum hingga 14 MB per second. Yang keempat ialah 4G atau LTE. Peralihan era ponsel kendibar ke smartphone disertai dengan perkembangan jaringan seluler di dunia. Mulanya, jaringan 4G pertama kali dikomersil di Norwegia pada akhir tahun 2009. Jaringan 4G tersendiri merupakan generasi pertama yang menggunakan teknologi Long Term Evolution atau LTE. Secara teknis, teknologi ini mampu menghasilkan kecepatan unduh antara 10 MB per second hingga 1 GB per second. Jaringan seluler generasi keempat ini turut menawarkan latensi yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan sedikitnya proses buffering, peningkatan pada kualitas suara, serta kualitas streaming dan kecepatan unduh yang lebih cepat. 4G juga dikenal sebagai jaringan seluler berbasis IP pertama di dunia yang mampu mengakomodasi Quality of Service atau QoS, serta akses broadband ke nirkabel pada multimedia messaging service atau MMS, percakapan video, TV seluler, konten HDTV, hingga penyiaran video digital atau DVB. Namun dalam waktu yang relatif singkat, sejak diperkenalkan jaringan 5G, sudah mulai berjuang untuk mengatasi tuntutan-tuntutan yang datang silih berganti. Yang terakhir ialah 5G. Jaringan 5G diluncurkan secara perdana di Korea Selatan pada Maret 2019. Jaringan seluler di generasi kelima ini kemudian diboyong oleh provider lokal seperti KT, LGA+, dan SK Telecom. Saat ini Kanada merupakan salah satu negara bagian yang sudah mengadopsi penggunaan jaringan seluler 5G di kota-kotanya. Dari segi konektivitas, 5G diklaim mampu menyediakan kecepatan data hingga 20 kali lebih cepat dibanding 4G di Kanada.
Hasil pengujian speed internet menunjukkan angka 169,46 MB per second atau 205% lebih cepat dari 4G. Selain dari segi kecepatan, latensi dan ukuran bandwidth yang dimiliki oleh 5G juga tergolong lebih baik. Latensi pada jaringan ini cenderung lebih rendah, yakni 10 mDetik. Ukuran bandwidth 5G juga cenderung lebih besar, yakni 30 GHz dan 300 GHz. Hal ini terbilang lumrah mengingat 5G merupakan salah satu persyaratan penting dari perkembangan IoT di wilayah smart city dan industri lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.